Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 AK 4601, mata kuliah akuntansi kontemporer. Judul proyek kami adalah analisis perlakuan akuntansi aset kripto dan pendekatan nilai wajar pada Tesla INC. Kami terdiri dari saya sendiri, Sabika Almas Muafi. Saya Fiona Margareta Siregar. Saya Mahibah Hidayat Rangkuti. Saya Salwa Afralia Evit. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus dari Tesla INC sendiri adalah perusahaan ini bergerak di bidang otomotif dan energi asal Amerika Serikat yang dipimpin oleh Elon Musk yang mulai berinvestasi di Bitcoin ini awal tahun 2021 dan Tesla sudah mengungkapkan bahwasannya sudah memiliki sekitar 1,5 miliar US dollar sebagai bagian dari strategi diversifikasi kas dan investasi jangka panjang. Dan standar akuntansi yang digunakannya ini adalah berdasarkan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, bukan IFRS. Namun di bawah GAAP tidak ada standar khusus untuk aset kripto, sehingga Tesla menerapkan ketentuan dari ESC 350 intangible asset atau aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Nah, artinya Bitcoin ini dianggap bukan yang pertama kas atau setara kas karena tidak dikelola sebagai alat pembayaran utama. Yang kedua, instrumen keuangannya ini tidak ada pihak penerbit dan tidak mencerminkan hak kontraktual atas kas. Dan yang ketiganya adalah persediaan karena tidak dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, sehingga Bitcoin ini diakui sebagai aset tak berwujud atau intangible asset, dicatat sebagai biaya perolehan atau cost. Untuk langkah pencatatannya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengakuan awal atau initial recognition. Yang kedua ada tidak ada penyesuaian naik atau no upward revaluation. Yang ketiga penurunan nilai atau impairment test. Yang keempat tidak ada pemulihan nilai atau no reversal of impairment. Yang kelima penjualan Bitcoin atau realization of gain. Nah, model pencatatan ini membuat laporan keuangan Tesla ini konservatif karena hanya mengakui penurunan nilai bukan kenaikan. Yang kedua kurang mencerminkan nilai wajar dari kepemilikan Bitcoin. Dan yang ketiga sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudence dalam akuntansi. Dan untuk langkah pencatatannya akan langsung dipraktekkan di simulasi penjurnalan oleh rekan saya yang lainnya. Saya akan menjelaskan proses penjurnalan atas transaksi pembelian, penurunan nilai, dan penjualan sebagian aset kripto dengan studi kasus perusahaan Tesla. Di sini kita mulai dulu dari jurnal pembelian aset kripto. Dan di sini pada tanggal 1 Februari 2021, Tesla membeli 10 Bitcoin dengan harga $35.000 Amerika per unit. Total biaya perolehannya adalah $350.000. Nah, transaksi ini dicatat dengan mendebitkan akun aset tak berwujud Bitcoin sebesar $350.000 dan mengkreditkan akun kas atau bank dengan jumlah yang sama. Nah, pencatatan ini mengikuti ketentuan IAS 38 dan PSAK 19, di mana Bitcoin itu diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memenuhi definisi kas maupun instrumen keuangan. Kemudian pencatatan ini menetapkan cost basis aset di neraca yang akan menjadi patokan untuk pengujian penurunan nilai. Next. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang jurnal penurunan nilai aset kripto atau impairment. Di sini pada akhir Maret 2021, harga Bitcoin turun menjadi $30.000 per unit. Akibatnya nilai wajarnya menjadi $300.000, sehingga terdapat kerugian penurunan nilai sebesar $50.000. Dan di sini jurnalnya adalah debit pada beban kerugian penurunan nilai dan kredit di akun aset tak berwujud Bitcoin yang masing-masing bernilai $50.000. Nah, pada tujuan pencatatan ini yaitu untuk mencerminkan nilai aset yang realistis dan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi, yaitu mengakui potensi kerugian lebih cepat agar laporan keuangan tetap ada. Kemudian yaitu jurnal untuk penjualan sebagian aset kripto. Nah, di sini tuh Tesla itu menjual 2 Bitcoin dengan harga $45.000 per unit dengan nilai bukunya $30.000 per unit. Kemudian kita menghitung kita dapatkan realist gain-nya berdasarkan nilai tercatat yang sudah disesuaikan, yaitu sebesar $30.000 per Bitcoinnya. Dari penjualan 2 Bitcoin ini seharga $90.000, kita mencatat keuntungan penjualan terrealisasi sebesar $30.000. Maka didapatkanlah jurnalnya, yaitu di debit kasnya sebesar $90.000 dan kreditnya yaitu aset tak berwujud Bitcoin sebesar $60.000 dan kreditnya yaitu keuntungan penjualan aset kripto sebesar $30.000. Nah, jadi transaksi ini menghasilkan laba non-operasional yang menambah laba bersih perusahaan pada periode tersebut. Hal ini merupakan satu-satunya momen di mana kenaikan nilai itu diakui di laporan laba rugi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki argumentasi nilai wajar. Aset kripto seperti Bitcoin itu memiliki harga pasar yang transparan dan sangat fluktuatif atau diperdagangkan di banyak usaha global dengan data harga real time. Tetapi secara logika ekonomi, hal ini membuatnya sangat cocok dinilai dengan nilai wajar karena ada pasar aktif, harga dapat diperoleh setiap saat, relevan bagi pengguna laporan keuangan. Namun, standar akuntansi saat ini belum sepenuhnya mengakui nilai wajar tersebut dalam pengukuran. Tesla dan entitas di Indonesia itu masih menggunakan model biaya atau cost model, walaupun secara ekonomi nilai wajar lebih relevan untuk aset kripto. Baik Tesla yang menggunakan US GAAP maupun PSAK atau ISAK di Indonesia memilih pendekatan biaya historis karena pertimbangan konservatisme dan reliabilitas. Apakah lebih relevan daripada model biaya? Dalam akuntansi itu ada 2 kualitas utama yang kita perhatikan. Yang pertama ada relevansi, yaitu sejauh mana informasi membantu pengguna dalam membuat keputusan, dan yang kedua reliabilitas, yaitu sejauh mana informasi dapat dipercaya atau diverifikasi. Model nilai wajar atau fair value itu meningkatkan relevansi, sedangkan cost model menjaga reliabilitas dan konservatisme. Secara konseptual, nilai wajar lebih relevan daripada model biaya untuk aset kripto karena mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya dan meningkatkan kegunaan informasi bagi investor. Namun, dalam praktek saat ini, model biaya masih dianggap lebih tepat karena pertimbangan keandalan
konservatisme, dan ketidakpastian pasar kripto. Idealnya, ketika pasar kripto sudah stabil dan diatur dengan baik, pengukuran berbasis nilai wajar akan menjadi pendekatan yang lebih representatif dan relevan bagi laporan keuangan modern. Apakah dapat diterapkan di Indonesia? Nah, singkatnya, secara teori pengukuran nilai wajar untuk aset kripto itu bisa diterapkan di Indonesia. Namun, secara praktik dan standar resmi saat ini belum dapat diterapkan secara penuh di Indonesia. Untuk ISAK nomor 33 menegaskan bahwa pasar kripto belum sepenuhnya memenuhi kriteria pasar aktif dalam konteks PSAK karena yang pertama, tidak berada di bawah pengawasan otoritas keuangan resmi, kalau di Indonesia itu OJK. Yang kedua, harga antar bursa bisa sangat berbeda dan fluktuatif. Dan yang ketiga, volume dan likuiditasnya tidak selalu konsisten. Dan yang terakhir, ada risiko manipulasi pasar dan volatilitas ekstrim. Oleh karena itu, modal nilai wajar belum dianggap layak diterapkan secara umum di Indonesia saat ini. Penerapan modal nilai wajar untuk aset kripto di Indonesia belum diizinkan secara eksplisit dalam PSAK yang berlaku saat ini karena dianggap belum memenuhi kriteria pasar aktif dan realitas pengukuran. Namun secara konseptual dan prospektif, nilai wajar memang lebih relevan dan informatif bagi pengguna laporan keuangan sehingga berpotensi diterapkan di masa depan ketika regulasi dan pasar kripto di Indonesia lebih matang, transparan, dan juga terukur. Menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang bisa dilakukan di Indonesia. Yang pertama, dapat disimpulkan model pengukuran aset kripto saat ini adalah model biaya atau cost model, di mana klasifikasi dan pengukuran saat ini aset kripto seperti Bitcoin pada entitas seperti Tesla dan di Indonesia diperlakukan sebagai aset tak berwujud atau intangible aset yang dicatat sebesar biaya perolehan bukan sebagai kas, instrumen keuangan atau persediaan. Yang kedua, perlakuan akuntansi. Penggunaan model biaya membawa konsekuensi konservatif di mana pengakuan awal dicatat sebesar harga perolehan, penurunan nilai atau impairment. Jika harga turun di bawah nilai tercatat, entitas wajib mengakui kerugian penurunan nilai. Kerugian ini tidak boleh dipulihkan meskipun harga pasar naik kembali. Dan yang ketiga, kenaikan nilai. Entitas tidak boleh menyesuaikan nilai tercatat aset naik meskipun harga pasar meningkat. Keuntungan hanya diakui saat aset tersebut dijual. Dan yang kedua, relevansi model pengukuran. Secara logika ekonomi dan konseptual akuntansi, nilai wajar lebih relevan untuk aset kripto karena mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya di pasar yang aktif dan transparan, sehingga meningkatkan kegunaan informasi bagi investor. Dan yang ketiga, penerapan nilai wajar di Indonesia. Dalam hal ini konteks PSAK dan ISAK belum diterapkan penuh meskipun secara teori dimungkinkan. Pengukuran nilai wajar untuk aset kripto belum diterapkan secara penuh di Indonesia dan masih terkendala di ISAK 33 karena standar akuntansi di Indonesia yaitu ISAK 33 menegaskan bahwa pasar kripto belum sepenuhnya memenuhi kriteria pasar aktif karena beberapa alasan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dan berikutnya ada rekomendasi. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh entitas di Indonesia? Ada 3 hal yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan oleh entitas di Indonesia. Yang pertama, kepatuhan standar akuntansi saat ini. Entitas di Indonesia sebaiknya tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku saat ini, bisa PSAK atau ISAK, yang saat ini belum mengizinkan secara eksplisit penggunaan model nilai wajar untuk aset kripto, di mana dia masih tercatat sebagai aset tak berwujud, penerapan impairment test, dan konservatisme laporan keuangan. Dan rekomendasi yang kedua yaitu pengungkapan yang memadai. Mengingat volatilitas tinggi dan model biaya tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar saat ini, entitas perlu memberikan pengungkapan yang ekstensif dan rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu pemantauan regulasi dan perkembangan pasar. Entitas harus secara aktif memantau perkembangan regulasi akuntansi terkait aset kripto, baik di Indonesia maupun secara global, misalnya pada IFRS, pada global, dan PSAK atau ISAK di Indonesia. Di antaranya itu kesiapan transisi. Ketika pasar kripto menjadi lebih stabil, transparan, dan regulasi akuntansi sudah menjadi memadai, entitas harus siap untuk beralih ke pengukuran berbasis nilai wajar, karena ini akan menjadi pendekatan yang lebih representatif dan relevan untuk laporan keuangan modern. Dan bisa juga diskusi dengan auditor. Lakukan diskusi proaktif dengan auditor eksternal mengenai perlakuan akuntansi yang paling tepat dan konsisten, terutama dalam menghadapi interpretasi standar yang masih berkembang. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan. Untuk refleksi tim Insight Pribadi dan kesan selama pengadaan proyek akan dilampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.